Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berikan waktu kita dan kita sediakan hati kita untuk mengikuti ibadah bersama, ibadah Minggu 3 Oktober 2021. Jemaat Efesus Belawan, kita berikan waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Amin. Mari kita mengangkat lagu Kudaki Jalan Mulia. Bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk boleh mengikuti ibadah bersama kami. Bapa yang baik, Engkau mengetahui apa yang terjadi yang menimpa seluruh dunia, terkhususnya Tuhan Indonesia tercinta. Mari Bapa, kiranya Engkau pulihkan negara kami. Mari kiranya Bapa, Engkau berikan hikmah buat para pemimpin negara kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden kami. Kiranya Engkau memberikan hikmah untuk dapat menjalankan setiap tugas beliau, takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan semua kabinet Tuhan memberkatinya, agar bangsa kami menjadi bangsa yang sehat dan kuat. Bapak, kami bersyukur masih Engkau berikan napas hidup. Banyak hal yang boleh kami lihat, banyak hal yang boleh kami lalui, yang mungkin menyedihkan, yang mungkin menyakitkan, tapi Tuhan masih menjaga langkah kami, memberkati kami. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, sekalipun Tuhan ibadah kami masih berjalan secara online. Biarlah Engkau jamah hati jemaat Tuhan, terkhususnya Tuhan hati jemaat Efesus Bulawan, agar semakin bertumbuh. Biarlah kiranya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dapat menyaksikan dan iman mereka semakin bertumbuh. Berkati setiap pelayanan kami yang ambil bagian. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak pimpinan gembala yang Tuhan percayakan di gereja ini. Mari Engkau Tuhan senantiasa menambahkan hikmah bijaksana, agar beliau semakin dapat mengabarkan firman Tuhan melalui perbuatan, melalui perkataan beliau, agar firman Tuhan semakin dimengerti banyak orang. Biarlah kiranya Bapak setiap orang yang mendengar dan menyaksikan ibadah kami ini, imannya semakin bertumbuh. Terima kasih Bapak, ampuni kami dari setiap pelanggaran kami, karena kami tidak layak seharusnya di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Engkau akan mensucikan kami hanya dengan darah anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan responsoria yang terambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 5. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Kita bersama-sama menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang yang lain sampai ke bumi. Amin. Gloria Patri.
kita mengangkat lagu pujian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan kekuatan. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita hari ini sedang berada. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, berbicara mengenai mold me, bentuklah aku. Kita tahu, kita ini adalah bejana tanah liat yang dibentuk oleh Allah dan dihembuskannya nafas kehidupan. Itu terus terjadi dalam kehidupan kita, dan kita percaya pembentukan itu akan membuat kita menjadi umat yang sungguh-sungguh boleh mengenal pencipta kita, melakukan apa yang dikehendaki oleh pencipta kita, dan seterusnya. Kita juga akan bersama-sama dengan sang pencipta, kapan, di mana, setiap saat bersama dengan dia. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah yang sungguh memberikan sukacita, melebihi segala kemampuan akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini mari kita membuka Alkitab kita, sekaligus boleh berbicara mengenai satu bagian yang sangat pokok, seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada kita semua, mengenai pembentukan Allah untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara, pembentukan itu seperti tadi yang saya katakan, tidak akan habis-habisnya. Selama perjalanan kehidupan kita masih bersama dengan Tuhan dan kita tetap setia. Ataupun jika kita tidak bersama dengan Tuhan, ya, satu saat dalam perjalanan sejarah hidup kita, tetapi ketahuilah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita adalah umat ciptaan Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan sendiri, dan juga Tuhan sangat bertanggung jawab penuh dengan apa yang ada dalam diri kita setiap hari dan setiap waktu.
Saudara-saudara, mari kita belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu Efesus pada pasalnya yang kedua ayat yang ke-10. Di sana dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus mau supaya saya, saudara, kita semua hidup di dalamnya. Sulitkah ini? Tidak, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Memang selalu saja ada yang jatuh bangun. Selalu saja ada yang gagal beberapa saat. Selalu saja ada yang mau mundur, bahkan jadinya mundur. Tetapi satu hal, ketika kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Tuhan tidak akan pernah jauh daripada kita. Selebihnya, Tuhan selalu memanggil kita dengan tangannya yang lembut, dengan suaranya yang begitu luar biasa, menembus langsung ke dalam hati dan pikiranmu, supaya engkau mengenal Dia. Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Itu artinya adalah manusia ciptaan Tuhan mengenal suara Tuhan. Sedangkan domba saja mengenal suara Tuhan. Apalagi Tuhan yang sudah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling tinggi di atas segala makhluk. Jadi kita dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Ada lagu pujian yang mengatakan, kehendak Tuhan jadikanlah ku tanah liat kau penjunan. Bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan jadikanlah ku tanah liat kau penjunan. Bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Lagu ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bagaimana Tuhan itu membentuk kita dan kita menunggu di kaki Tuhan. Menyembah Dia. Kenapa kita harus menunggu di kaki Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan dan Raja daripada segala Raja. Dialah Allah, Dialah pencipta, dan Dialah pendorong dan penolong di dalam kehidupan kita ini semua. Saudara-saudaraku, kita tidak perlu takut dengan kondisi apapun yang menimpa perjalanan hidup kita, karena kita ini adalah umat ciptaannya Tuhan semata. Ya, kita harus meyakini hal tersebut. Kenapa? Karena untuk itulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, untuk dosa-dosa semua umat manusia yang percaya kepadanya. Hari-hari adalah masa pembentukan oleh Tuhan. Tidak ada yang wisuda pembentukan Tuhan. Tidak ada yang tamat untuk belajar bagaimana mengenal isi hati Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara-saudara berjalan dalam level memahami, besok mungkin level menghayati. Besok apa yang pengalaman baru saudara alami, dan mungkin saudara tidak memahami, saudara belajar lagi bagaimana isi hati Tuhan, dan akhirnya juga saudara kembali lagi memahami, dan akhirnya saudara-saudaraku boleh mengerti kembali apa yang dikehendaki oleh Tuhan tersebut. Inilah pengalaman hidup yang tidak pernah putus-putusnya yang kita alami sepanjang hari dan sepanjang kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupanmu itu semua adalah merupakan satu proses di mana engkau makin sempurna dalam pengenalanmu dan pembentukan akan Tuhan Yesus. Ya, pembentukan Allah ingin mempersiapkan kita untuk menjadi bejana yang indah. Menuntun kita menjadi bejana yang membawa kemuliaan dan puji-pujian bagi namanya. Melalui pembentukan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, untuk menuju bejana yang indah, itu tentu membutuhkan proses. Saya katakan tadi, bisa saja kita jatuh bangun. Bisa saja kita mengalami kegagalan. Namun apa yang terjadi itu kalau kita renungi, maka kita juga akan bisa dibentuk. Ya. Kenapa? Karena semua yang menyenangkan Tuhan atau yang semua yang menyenangkan hatimu itu dipangkas oleh Tuhan. Ya. Tuhan Yesus katakan, pohon anggur dipangkas, maka ia akan semakin bertumbuh dengan lebat. Dan dengan dipangkasnya pohon tersebut, sehingga tidak perlu terlalu banyak daun dan batang, sehingga dia bisa fokus untuk buah yang sempurna. Jadi segala keinginan-keinginan yang menyenangkan hatimu, itu dipangkas oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu mengenal isi hati yang sesungguhnya. Contoh, begitu enaknya lah kita bermain-main, ya. Tetapi kita harus waspada. Bermain-main ini adalah menyia-nyiakan waktu. Begitu sukarnya lah mungkin bagi kita untuk menyediakan saat teduh. Karena apa? Karena ada arisan, ada kumpulan-kumpulan, ada bisnis, ada kegiatan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita menyediakan waktu sebentar saja, mungkin itu 10 menit, akan bisa bertambah menjadi 20 menit, 30 menit, bisa jadi 1 jam dari bahan Tuhan bersama dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kita. Akhirnya kita juga bisa laksanakan. Tapi Tuhan tadi sudah pangkas hal-hal yang mungkin menyenangkan saudara-saudara. Terkadang kalau saudara-saudara pergi ke supermarket, lihat ini mau beli, lihat ini mau beli, lihat ini mau beli, lihat ini mau beli. Sementara yang kita inginkan untuk kita beli tersebut masih tersedia di rumah kita. Inilah kenapa? Karena kita dipacu dengan semangat modernisasi. Dan juga di semangat modernisasi itu ada semangat konsumerisme. Ya, yang semua mau dibeli, semua mau dibeli. Tapi kalau kita mengikat pinggang kita, istilah untuk berhemat, kita juga bisa memilih yang terpenting dari antara yang penting-penting tersebut. Nah ini yang bisa kita lakukan juga. Ini hal-hal baik. Kadang kita mungkin mau menghabiskan waktu dengan santai, dengan berleha-leha, atau apapun yang kita lakukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Tetapi saudara-saudara itu dipangkas oleh Tuhan untuk membentuk kita lebih luar biasa. Saya pernah berbicara dengan seorang korban narkoba. Dia katakan, kalau kira-kira setengah jam, ya, saya biarkan diri saya untuk tidak hisap ganja, ya, itu tubuh saya sampai gemetaran loh, Bu. Pikiran saya itu fokus kepada mana caranya supaya saya bisa peroleh. Sehingga terkadang jujur, saya pun menyayat tubuh saya, tangan saya isap. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan daripada keinginan saya akan aditif tersebut. Lalu apapun waktunya saya juga bisa lakukan. Walau mencuri 1 bola lampu pun itu akan saya lakukan. Jangan cerita saya curi tabung gas. Jangan cerita saya bongkar brankas orang tua saya. Jangan cerita saya gadaikan barang-barang berharga orang tua saya. Ya, apapun akan saya lakukan supaya ini si narkoba bisa saya miliki. Namun puji Tuhan, saudara-saudara, berkat
pelayanan yang kita lakukan dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan juga dia dimasukkan di pusat rehabilitasi narkoba, di salah satu rehabilitasi narkoba yang ada di kota Bandung sana. Akhirnya dia berubah. Walaupun masih ada terkadang, sisa-sisa pikiran-pikiran yang harus kembali ke sana. Tetapi puji Tuhan, ketika itu dia katakan, kalau dia pegang Alkitab atau dia cari Alkitab, makanya selalu dia bawa paling tidak satu ayat Alkitab yang ada di kantongnya. Lalu sesudah itu dia agak ada pikiran ke arah sana, dia baca. Nah, proses itu menghilangkan pikiran tersebut dari dalam dirinya. Yang dulunya itu dia anggap sudah menyatu dan bagian dari hidup yang paling besar. Itu adalah merupakan satu pertanda dia sudah belajar dan mulai berhasil untuk keluar dari kondisi yang sangat sulit. Itulah yang dipangkas oleh Tuhan dengan kesediaannya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mungkin saudara-saudara ada banyak lagi hal-hal lain dalam kehidupanmu yang harus dipangkas oleh Tuhan. Hal-hal lain yang hanya menyenangkan diri sendiri, namun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini harus kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita mohon supaya Tuhan potong itu, pangkas itu. Sehingga akan tumbuh lagi tunas yang baru yang akan memberikan buah yang berlipat ganda. Itulah makanya tadi saya katakan saudara-saudara, bahwa di dalam setiap proses pembentukan hidup kita ini menjadi bejana, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengalami paling tidak 3 hal yang saya maksudkan di sini. Apa itu? Yang pertama, keras kepala dan keras hati. Tegar tengkuk. Kita terkadang mau bertekad terhadap hal-hal yang tidak benar demi membela ambisi kita, demi membela opini kita, demi membela pikiran kita sendiri. Untuk hal-hal yang prinsip, untuk hal-hal yang memang benar-benar sesuai dengan Alkitab, kita harus memang tegas. Saya juga selalu berpikir begitu. Untuk hal-hal yang prinsip, saya akan tegar. Dan untuk hal-hal yang positif, diupayakan supaya penyampaiannya boleh dipahami oleh semakin banyak. Namun apa yang terjadi? Keras kepala, keras hati. Terkadang kalau kita kena tegur, baik melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, baik melalui orang-orang yang ada di sekitar kita mengingatkan kita tentang hal yang sudah kita lakukan itu, bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka bisa saja saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun terjatuh. Lalu yang kedua, selalu bersungut-sungut. Kita selalu bersungut-sungut dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hal yang bersungut-sungut itu akan membuat kita selalu merasakan serba ketidakcukupan. Kita tidak peroleh ini, kita bersungut-sungut. Kita tidak peroleh ini, kita juga protes. Dan akhirnya saudara-saudara yang ketiga, ada ketidaksabaran. Ketidaksabaran ini yang sering sekali membuat orang murtad. Dia melihat orang lain punya itu lebih baik. Dia melihat orang lain punya itu lebih indah. Dia melihat orang lain punya itu lebih luar biasa, lebih wow. Sementara apa yang di dalam dirinya itu dia tidak syukuri. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah tindakan lari dari kenyataan. Tindakan yang menyiksa diri sendiri dengan mengatakan, aku mengapa tidak bisa seperti mereka? Aku mengapa tidak bisa mengalami seperti yang mereka itu terlampau enak dan terlampau merasakan hal yang super dan yang wow. Sementara saudara-saudara, dia sedang dibentuk untuk satu proses di mana dia akan mempunyai sesuatu yang lebih indah daripada orang lain punya. Kalau dia tetap setia dan mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupannya. 3 hal ini kita mohon kepada Tuhan supaya bisa kita dipangkas oleh Tuhan, sehingga kita boleh berjalan di dalam kehidupan yang sebaiknya. Inilah juga tandingan daripada yang saya katakan tadi.
sikap yang dibutuhkan saat pembentukan Tuhan itu adalah 3 hal juga. Yang pertama, taat dan turut kepada perintah Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan walau sedetik pun. Adalah setiap detak nafasmu yang katakan itu adalah merupakan seruan Yesus, 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 Yesus. Sehingga itu yang akan terus memacu jantung. Itu yang akan terus memacu kehidupan. Itu yang akan terus membawa kita di dalam proses pengenalan akan Tuhan, mengerti jalan-jalannya. Lalu yang kedua, rendah hati. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita hanya perlu bangga bahwa Allah kita mampu melakukan segalanya. Amin. Amin. Itu saja yang kita banggakan. Allah mampu memberikan kepada kita segala yang terbaik. Itu saja yang perlu kita banggakan. Dan tidak. Kalau hal-hal yang ada dalam diri kita ini itu adalah hal-hal yang wajar. Hal-hal yang luar biasa. Mau doktor, mau profesor, tidak ada pendidikan. Oh, sama di hadapan Tuhan. Sama perlakuan terhadap melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Bukan lebih besar perbuatan baik dari seorang yang berpangkat tinggi dibandingkan dengan manusia rakyat jelata. Tidak. Kalau kata perbuatan baik dan mengasihi itu sama rasanya, sama besarnya yang harusnya dilakukan oleh siapapun dia, bagaimanapun status sosial dan status politiknya di dalam perkembangan dunia. Kita yang membuat perbedaan status politik, kasta, dan yang lain-lainnya yang membuat perbedaan. Kalau di mata Tuhan tidak ada. Semuanya kita diciptakan Tuhan melalui debu tanah. Dan pada perjalanan berikutnya ini, debu tanah itu dikatakan Tuhan dipersatukan Tuhan. Dengan satu hal yang sangat ajaib dan di luar jangkauan pemikiran manusia. Debu tanah yang dipersatukan Tuhan itu, itulah yang terus melakukan regenerasi. Sehingga adalah kita, adalah nenek moyang saya, adalah akung saya, adalah papa mama saya, adalah saya, adalah istri saya, adalah anak saya, ada cucu cicit. Begitulah terus perjalanan kehidupan kita. Namun apa? Sama dari debu tanah juga. Apabila kita mati, maka kita semua akan kembali menjadi debu tanah. Walaupun engkau ditanam atau disimpan di dalam peti emas sekalipun, akhirnya engkau akan menjadi debu tanah. Tengkorakmu juga akan menjadi debu tanah. Saya selalu melihat ketika di orang kremasi yang saya layani, keluarganya memberikan penghiburan kremasi. Saya selalu melihat ketika itu dipilah-pilah semua. Disusun. Sesudah dibakar ya, dikremasi. Kemudian disusun secara berturut untuk dimasukkan ke peti. Bagian kaki dan paha lebih dahulu. Baru abu daripada bagian tengah sampai ke dada, dari dada sampai ke leher. Kemudian dari leher sampai kepala. Disusun dia. Sebagaimana layaknya manusia itu hidup. Disusun dia di dalam peti. Gambarannya adalah apa? Itulah susunan daripada struktur kehidupan manusia. Boleh sih. Namun yang kita mau lihat dari sana apa? Debu. Kalau masih ada tulang-tulang yang tersisa karena tidak bisa terbakar, kan luar biasa loh saudara-saudara. Saking kerasnya tulang manusia itu dibakar dalam suhu tertentu untuk menghancurkan papan peti mayatnya dan dagingnya, tapi tulang belulang manusia itu, kepalanya itu masih bisa lagi tersisa dia, sehingga harus digiling halus lagi. Ya, digiling lagi seperti pakai penggilingan orang membuat kue, digiling lagi dia sampai halus betul. Baru disusun lagi dia di dalam guci yang sudah disediakan. Baru itulah lagi ada yang dikuburkan dan ada juga yang ditaruh di satu tempat tertentu. Itulah saudara-saudara, ya, keadaan dan kehidupan kita. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan?
Kita ini adalah debu tanah. Kalau dihembuskan angin habis. Maka tidak ada yang boleh membanggakan diri dengan apa yang kita peroleh. Yang ketiga adalah pasrah sempurna. Apapun kejadian yang ada dalam hidup kita ini, kita harus pasrah sempurna. Ada seorang bapak duduk di samping saya ketika saya mau berangkat ke Surabaya. Seorang bapak duduk di samping saya. Dia berdoa lebih kurang ada 1/4 jam. Mulai masuk ke pesawat, dia berdoa di dalam pesawat itu 1/4 jam. Saya berdoa beberapa menit, kemudian saya katakan amin. Lalu saya tengok bapak itu. Dia katakan, Pak, bapak ini pekerjaannya apa? Pendeta. Oh iya, ya saya tengok tadi juga ngomongannya juga cerita firman Tuhan waktu di bawah kasih kesaksian sama itu sewa yang di belakang. Iya, oke. Pak berdoa berapa lama satu hari? Oh, tergantung kebutuhan. Tapi yang pasti lebih dari 1 jam. Bahkan bisa lebih. Apalagi kalau saya ada puasa doa, itu bisa berjam. Apakah Bapak duduk tenang? Oh tidak. Kita bekerja pun bisa melakukan doa. Karena doa itu kan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa kita itu tidak harus panjang-panjang. Kita juga bisa, Tuhan Yesus tolonglah saya sambil jalan juga berapa menit lagi. Itu juga merupakan doa. Dan yang luar biasanya menurut pemahaman bagi orang percaya, apa yang keluar dari mulut kita adalah doa. Oh iya, Bapak, saya mau tanya, saya bilang gitu. Bapak tadi berdoa 1/4 jam. Biasanya Bapak berdoa berapa lama? Kadang pun nggak berdoa. Ini karena mau naik pesawat saja saya berdoa. Wow, dalam hati saya. Kenapa harus berdoa naik pesawat? Ya, supaya nanti kita dilindungi Tuhan atau ada awan yang supaya Tuhan bisa tolong kita. Saya katakan sama dia, Bapak ini punya agama ya? Punya. Apa agama X? Dia katakan. Oh, begitu ya. Apakah Bapak pernah kenal Tuhan Yesus? Pernah. Saya dulu sekolah Kristen, sekolah ini ceritakannya lagi gini. Oh iya ya. Saya bilang, kalau begitu Pak, saya doakan Bapak nanti semoga lain kali tidak hanya mau naik pesawat atau mau pekerjaan yang berbahaya saja Bapak berdoa. Ya, tapi setiap saat apapun yang Bapak mau lakukan, Bapak mau berdoa. Karena kita orang percaya harus pasrah sempurna. Pasrah sempurna itu bukan hanya untuk melakukan hal-hal pekerjaan yang tertentu saja. Tetapi semua hal yang kita lakukan, semua pekerjaan yang kita lakukan, harus kita lakukan dengan pasrah sempurna. Secara holistik, secara utuh kita katakan hidup kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Nah, indah saudara-saudara. Betapa indahnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bahwa di dalam Alkitab, ketika Tuhan katakan kita ini adalah milik kepunyaannya. Itu menyatakan bahwa sebuah prinsip yang sangat luar biasa dari Alkitab. Yang menyatakan bahwa Tuhan menaruh saya di dalam urusannya supaya saya dapat bersinar baginya. Nah, inilah yang diinginkan Tuhan semuanya dari semua umat Tuhan supaya kita bisa melakukan kehendak. Jadi ketika Tuhan bentuk saudara-saudara dan Tuhan sudah pangkas pemberontakan kita tadi, lalu kita hidup di dalam kebutuhan yang 3 hal yang sangat prinsip itu tadi, maka di sana kita bisa melihat kenapa ya Tuhan itu memakai kita dan Tuhan itu meletakkan kita di tengah-tengah kehidupan yang ada di dunia ini. Rupanya tadi prinsipnya Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara-saudara dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam. Sehingga saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai
dengan rencana Allah. Allah turun ke dalam dunia. Allah menunjukkan kasih-Nya melalui salib di Golgota. Allah menunjukkan kuasa-Nya, Dia bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung yang bangkit dari antara orang mati. Kalau yang lain kan dibangkitkan. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, maka Dia menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh telah membuktikan kemahakuasaan Bapaknya di atas segalanya. Jadi kita punya Allah yang maha kuasa. Allah yang membentuk kita itu adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Karenanya mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kasih sayang-Nya. Saudara-saudaraku, inilah kerinduan kita yang tidak akan habis-habisnya. Kerinduan saya dan saudara-saudara, biarlah kita semakin dibentuk, semakin memuliakan Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa, bentuklah kami menjadi umat yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami iman yang menyala-nyala untuk mengerti segala maksud-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Semoga firman Tuhan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat menghasilkan buah yang baik. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita mengangkat lagu pujian Betapa Hatiku. Tuhan Bapa yang baik,
Kembali kami datang mengucap syukur terima kasih karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, baik secara jasmani, rohani, dan materi. Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kesehatan yang memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan kami ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di seluruh dunia, terkhususnya Tuhan di GMI Efesus Belawan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian Ku Berbahagia. Jemaat yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami salah-salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Muliakan
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, ketika Tuhan membentuk hidupmu untuk menjadi bejana yang sempurna, bejana yang berkenan baginya, maka di sana Tuhan juga selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.